Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Silakan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami upload video seputar Arema FC. Dan tentu saja saksikan video ini sampai selesai agar mendapat semua informasi yang terbaru mengenai update berita Arema FC dan tidak sampai gagal paham terhadap apa yang Mimin sampaikan lewat video ini. Diketahui manajemen Arema FC sudah berhasil mengikat kontrak satu pemain asing yaitu Lucas Hendrik Frigeri untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Tentu saja banyak faktor yang mendasari hal ini. Kita lihat dari segi manajemen dulu yang memberikan kontrak lebih cepat agar pemain tersebut tidak memiliki pemikiran untuk hengkang dari Arema FC. Dan kemudian manajemen juga sudah melihat bagaimana dedikasinya. Dan tentu saja masalah perpanjangan kontrak ini berkaitan dengan masalah harga atau gaji mereka. Inilah yang membuat manajemen Arema FC berani menyodorkan kontrak lebih awal kepada beberapa pemain asing dan beberapa pemain lokal lainnya yang akan diberikan selepas libur lebaran. Yang pertama, jika mereka memberikan kontrak lebih awal, tentu saja akan bisa mengira-ngira berapakah gaji yang pantas bagi mereka untuk musim depan. Tentu saja hal ini sudah dilandasi oleh perhitungan yang matang dari pengalaman di musim ini dan tentu saja melihat bagaimanakah loyalitas sang pemain terhadap klub. Sedangkan pilihan jatuh pertama yaitu pada Lucas Hendrik Frigeri. Ia pasti akan menerima kontraknya. Selama berseragam Arema FC, ia tidak mengalami banyak masalah. Juga dari segi finansial masih dalam tahapan wajar-wajar saja. Tidak menunggak gaji pemain terlalu lama dan tentu saja mereka memberikan segala sesuatunya kebutuhan dari sang pemain selama berseragam tim Singoedan. Hal inilah yang mendasari Lucas Frigeri menerima perpanjangan kontrak tersebut, selain tentu saja demi masa depan karirnya, karena selama berseragam Arema FC ia tidak tergantikan di bawah mistar gawang kecuali mendapati cedera, dan ia hanya satu kali saja digantikan oleh kiper lainnya di Arema FC kala ia mendapati cedera. Tentu saja hal itu ia awalnya menjadi starter. Ia merupakan salah satu pemain asing memiliki caps terbanyak pada musim ini selama berseragam Arema FC, mulai dari gelaran Piala Presiden sampai Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Manajemen Arema FC juga akan mengikat kontrak beberapa pemain asing dan lokal lainnya. Hal itu akan diberikan selepas libur lebaran. Tentu saja hal itu sudah difikirkan matang-matang. Seperti yang Mimin bilang di awal tadi, masalah gaji, kemudian masalah kenyamanan pemain serta loyalitas yang menjadi landasan utama manajemen memberikan kontrak lebih cepat agar mereka tidak punya pikiran untuk hengkang dari Arema FC. Dan ketika pemain tersebut memiliki rasa nyaman dan aman bermain di suatu klub, maka disitulah rumah yang akan mereka perjuangkan untuk mengais rezeki setidaknya untuk satu musim kompetisi ke depan. Diketahui pemain asing Arema FC didominasi oleh warga negara Brazil, yang artinya secara iklim hampir sama dengan Indonesia, yang tentu saja mereka tidak ada masalah dengan adaptasi lingkungan. Tidak seperti bermain di Eropa yang memiliki iklim subtropis. Tentu saja Brasil dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Dari segi makanan pun tidak jauh berbeda, karena sumber daya alamnya juga hampir mirip antara Brasil dan Indonesia. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang cukup mudah dari segi adaptasi untuk pemain-pemain asal Brasil yang merumput di Liga 1, Liga 2 yang ada di Indonesia ini. Arema FC sebagai salah satu tempat untuk mereka mengais rezeki, tentu saja mereka sudah nyaman di sini karena sudah dianggap keluarga.
Hal inilah yang mendasari mereka tidak ingin hengkang dari Arema FC dan akan menunjukkan performanya secara maksimal selama evaluasi yang akan dilakukan pada 7 pertandingan terakhir ini dan mendapatkan kontrak baru dari manajemen Arema FC. Alih-alih mendapatkan kenaikan gaji, mereka sudah cukup senang dengan apa yang ada saat ini. Mereka sudah menunjukkan loyalitas terhadap klub dan klub juga sudah memberikan apa yang menjadi hak mereka. Itu saja sudah cukup. Hal itu tentu saja mendorong mereka untuk tetap berseragam tim Singoedan. Jaminan menit bermain dari pelatih baru yaitu si Gomez sudah barang pasti bisa membuat salah satu sebab mereka bertahan di Arema FC. Selain iklim sepak bola di sini cukup bagus, fanatisme dari supporter pun juga mendukung semua itu. Manajemen Arema FC sudah menyusun siapa-siapa saja yang akan diberikan perpanjangan kontrak, termasuk 4 pemain asing lainnya dan beberapa pemain lokal yang dianggap memiliki dedikasi tinggi terhadap tim. Hal ini tidak terlepas dari raihan yang diperoleh oleh Arema FC sampai detik ini, yaitu sampai akhir pekan ke-27 bercokol di posisi ke-6 klasemen sementara dengan total raihan poin 42. Tentu saja hal ini bukan capaian yang sembarangan, mengingat Arema FC sempat terseok-seok di awal-awal paruh putaran kedua Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 ini. Dan untuk menyongsong musim depan, setidaknya manajemen Arema FC harus pandai-pandai untuk mengatur manajemen bisnisnya agar selalu berputar, dan ini bisa dilakukan sebagai motor utama penggerak finansial klub, tentu saja untuk bonus dan gaji para pemain. Kontrak yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang didapat dari sponsorship dan bagaimanakah manajemen bisnis mengembangkan hal itu agar tidak sampai bangkrut. Jika diketahui, tim biru dari Jawa Tengah sudah mengalami krisis finansial selama beberapa bulan terakhir dan saat ini berada di zona degradasi, yaitu PSIS Semarang. Tentu saja Arema tidak ingin menjadi seperti itu, maka dari itu kontrak lebih awal harus diberikan, setidaknya untuk menekan melonjaknya tambahan gaji mereka untuk musim kompetisi ke depan. Karena segala sesuatunya bisa dibicarakan, hitung-hitungan pasti sudah dibuat. Ada hasil, ada keluar, itu sudah pasti. Barangkali untuk kedepannya Arema FC bisa memberikan sumbangsih prestasi yang lebih. Syukur-syukur kalau pada musim ini tembus menjadi runner up pada Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 ini, sehingga bisa menembus zona Asia untuk musim kompetisi ke depan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh PSM Makassar dan Madura United yang tengah berjibaku untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, khususnya di region Asia. Tentu saja hal ini harus bisa dijadikan motivasi tersendiri bagi tim sekelas Arema FC yang notabene memiliki pemain berkualitas serta memiliki jiwa spirit Arek Malang yang luar biasa. Thank you for watching. Silahkan tulis aksi kalian di kolom komentar, nanti akan sama-sama kita